أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa terus kita rasakan. Tidak lupa nikmat kesehatan, nikmat waktu, kesempatan, dan juga terutama nikmat besar itu iman dan nikmat Islam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin, para ulama guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustadz Nur Ihsan Jundullah yang rutin mengisi kajian Asyifa, memberikan nasihat ilmu-ilmunya kepada kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat, insya Allah menjadi ladang kebaikan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi kami semoga Allah mudahkan untuk memahami dan menjadikan amal di dalam bekal kita dalam menjalani kehidupan kita di alam dunia ini. Juga terima kasih kepada jajaran jamaah sekalian yang telah istiqomah bergabung, tentunya menjadi sebuah amal ibadah yang rutin, merupakan amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semakin tambah pengetahuan juga diikuti dalam namanya amal, dan juga tentu saja meningkatnya keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mengucapkan syukron, jazakumullah khairan katsiran, hasanal jazaa fid dunya wal akhirah. Baik, sebelum dimulai, silakan disiapkan mushaf Qur'annya, Al-Quran yang ada terjemahnya barangkali lebih bagus, karena insya Allah akan lebih memandu kita di dalam kegiatan yang akan kita jalankan pada malam hari ini. Kita buka kegiatan malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya di grup grup besar Fakultas Kedokteran. Kenapa katanya kajiannya sama temanya? Kalau Ustadz di sana belum tahu. Kita ada kajian tahsin Ustadz, rutin sebulan sekali, dan kebetulan pada kajian tahsin kemarin ayat yang dibahas sama, tapi pada sesi kemarin kita mengkaji untuk bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Guru tahsin kita pasti Ustadz kenal, Ustadz Ahmad Komarudin. Oh, Masya Allah. Ya. Komarudin. Beliau mengajarkan kita semua bagaimana membaca ayat Al-Quran dengan baik. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali kemajuan kita Ustadz. Mohon doanya agar istiqomah. Dan insya Allah setelah melihat terjemah kemarin Quran luar biasa, seperti ini perlu dikaji nih setelah saya pada waktu kajian tahsin kemarin, karena kami presentasikan dengan terjemahnya. Dan saya juga membuat presentasinya pada waktu itu, dan luar biasa makna-maknanya seperti harus ditadaburi dan sepertinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja setelah kita berupaya membaca ayat tersebut dengan baik pada minggu lalu, malam ini kita akan mencoba bagaimana membedah isi yang terkandung di dalamnya. Tentu ada maksud tertentu di balik Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat tersebut. Langsung saja kepada guru kita, Ustadz Nur Ihsan Jundullah, waktu dan medianya kami persilakan. Ustadz. Baik. Suaranya jelas, Pak Adri? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan malam hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan, mudah-mudahan dihapuskan semua dosa dan kesalahannya, mudah-mudahan diangkat derajatnya, dan mudah-mudahan segera dipulihkan kembali kesehatannya. Malam hari ini insya Allah kita akan mentadaburi beberapa ayat dari surat ke-15, surat Al-Hijr insya-Allah, ayat ke-32 sampai ayat ke-40 ya, insya-Allah. Mangga bagi yang ada Al-Quran bisa sambil dibuka Al-Qurannya, atau Al-Quran digital dengan terjemahannya juga mudah-mudahan bisa membantu. Alhamdulillah ditampilkan ayat Al-Qur'annya ya, hatur nuhun sudah dibantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat 32 sampai ayat 40 ini salah satu di antara kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kisahnya insya Allah sekilas dari terjemahan kita membaca kisahnya sudah bisa terbayang ya. Kisah tentang iblis, kisah tentang dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita ambil, yang bisa kita aplikasikan di dalam keseharian dari 9 ayat ini. Yang pertama, dari ayat ke-32, hikmah yang bisa kita ambil adalah dialog antara Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dengan iblis yang sudah membangkang dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwa dialog itu adalah ajaran Allah. Ya. Berdiskusi, berdialog adalah ajaran yang Allah Subhanahu wa taala contohkan kepada kita. Kalau Allah mau, bisa saja pintu dialog itu ditutup ketika iblis membangkang perintah Allah tanpa ada dialog, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada, kalau bahasa manusia mungkin konfirmasi, cross check, kenapa begini, kenapa begitu, tanpa ada pintu dialog langsung diusir dari surga, langsung dibenamkan ke dalam neraka, langsung tanpa basa-basi. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuka dialog. Ya. Kita bukan Tuhan, dan saudara-saudara kita yang melakukan kemaksiatan juga mereka bukan iblis. Artinya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, saat kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang boleh jadi sedang tergelincir dalam kemaksiatan, ya, kita bukan Tuhan dan mereka bukan iblis. Allah saja masih berdialog, masih ngobrol, masih bertanya, masih membuka pintu berbicara dengan iblis. Ya. Nah, jangan sampai kemudian kita merasa paling suci, merasa paling bersih, merasa paling soleh,
Akhirnya nggak mau lagi bicara dengan orang-orang yang mungkin saat ini masih belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ambil hikmah dari kata qala, ya. Allah berfirman. Ke siapa? Ke iblis. Dari kata qala kita sudah mengambil hikmah yang begitu luar biasa. Allah berfirman, wahai iblis. Allah menyapa iblis, Allah memanggil iblis, Allah berdialog dengan iblis, Allah bertanya alasan kenapa iblis tidak mau sujud. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Dari ayat ke-32 ini hikmah yang bisa kita ambil adalah tidak tergesa-gesa memvonis orang lain sebelum kita berdialog, sebelum kita bertanya, sebelum kita konfirmasi, sebelum kita tabayyun, sebelum kita memastikan apa sih alasannya, kenapa dia melakukan begini. Apa karena tidak tahu, atau karena dia terpaksa, atau karena dia lupa. Alasannya kan macam-macam. Alasan orang itu tergelincir dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa macam-macam. Mungkin dia belum tahu ilmunya, ya. Kalau belum tahu, kita ajarkan. Mungkin dia sudah tahu ilmunya, tapi lupa. Kalau lupa, kita ingatkan. Mungkin dia terpaksa, dia tahu ilmunya, dan dia juga tidak lupa, tapi dia kepaksa. Kalau kepaksa, kita carikan jalan, kita carikan solusi, mudah-mudahan yang membuatnya terpaksa itu bisa dihindarkan. Sehingga tangan kita adalah tangan yang membantu saudara kita keluar dari jurang neraka, bukan tangan yang mendorong saudara kita masuk lebih dalam ke dalam api neraka. Dulu ada seorang ulama di Mesir ditanya, Syekh Mutawalli Sya'rawi Syekh Mutawalli Sya'rawi atau Imam Al-Ghazali, saya lupa dialognya. Intinya begini. Ditanya ya, wahai Imam, wahai Syekh, apa hukumnya kalau ada teman saya yang tidak sholat? Apa hukumnya kalau ada saudara saya yang nggak sholat? Kata Syekh ini dijawab, hukumnya kamu pegang tangannya, ajak dia sholat. Itulah hukumnya. Jadi hukumnya adalah pegang tangannya, ajak dia sholat. Memastikan bahwa saudara kita, teman kita, kolega kita, mereka berada dalam kondisi yang terbaik. Ya. Kalaupun mereka tergelincir, terjerumus, kalaupun mereka masih belum paham, kita ajarkan, kita tanya, kita pastikan bahwa semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, dalam nuansa dialog. Qala, ya iblis. Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka-mereka yang sujud itu? Qala ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Hikmah yang kedua dari ayat ini, dari ayat ke-32. Hikmah yang pertama, pintu dialog atau dialog adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan antara Allah dengan iblis pun dibuka pintu dialognya, dan Allah yang pertama membuka pintu itu kepada iblis. Allah yang pertama bertanya, iblis kenapa tidak mau sujud? Bapak Ibu yang Allah muliakan, hikmah yang kedua, kalau kita lihat di ayat ini, Allah bertanya, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama-sama mereka yang sujud itu? Muncul pertanyaan begini, Ustadz, memang Allah nggak tahu ya alasan iblis tidak mau sujud? Kenapa Allah bertanya? Padahal Allah Maha Tahu. Kenapa Allah bertanya kepada iblis? Padahal Allah sudah tahu. Allah tahu isi hati seorang hamba. Allah tahu apa alasannya. Allah tahu apa motivasinya. Tapi Allah tetap bertanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kata orang hukum katanya, tolong saya dikoreksi kalau salah. Kata orang hukum katanya, kalau seorang hakim dia tahu, dia tidak boleh memvonis hanya berdasarkan pengetahuannya, tapi harus memvonis berdasarkan fakta dari persidangan yang dipimpin olehnya. Bisa dari pengakuan pelaku, atau dari bukti-bukti yang didapatkan oleh jaksa, penuntut umum, dan seterusnya.
seorang hakim tidak boleh memvonis berdasarkan pengetahuannya saja tanpa ada bukti atau pengakuan dari pelaku. Allah mengajarkan kita hal seperti ini. Ya. Allah Maha Tahu. Dan kalau Allah mau bisa saja begini. Iblis, kami tahu. Kamu tidak mau sujud karena begini, 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 begini. Sudah, tidak usah membela diri karena kami tahu itu alasannya. Silahkan terima hukumannya, terima sanksinya, dan seterusnya. Tidak ada pintu dialog, dan juga divonisnya tanpa ada pengakuan, ya, tanpa ada kesaksian dari pelakunya itu sendiri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sangat bermanfaat bagi kita, setidaknya kepada keluarga kita. Ya. Bertanya alasannya, nah, kenapa tadi nggak sholat? Nah, apa yang menghalangi tadi untuk sholat? Nah, kapan mau sholat? Kenapa tadi ketinggalan sholatnya? Kalau iblis ditanya oleh Allah, kenapa nggak ikutan sujud? Kalau kita bertanya, Kak, kita benar-benar tidak tahu. Ya. Kalau Allah bertanya, Allah tahu. Artinya, yang tahu saja masih bertanya. Masa kita yang tidak tahu isi hati orang lain langsung memvonis tanpa memastikan dengan pertanyaan, dengan dialog. Malaka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa nggak bareng-bareng dengan mereka yang sujud itu, dengan para malaikat yang sedang sujud itu? Ini dua hikmah yang kita bisa aplikasikan, ya. Yang kita temukan, yang kita dapatkan, tentu ada banyak hikmah, tapi kita mencoba mengambil hikmah-hikmah yang relevan dengan keseharian kita, yang mudah-mudahan manfaatnya bisa langsung bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan. Satu, pintu dialog. Yang kedua, pengetahuan Allah itu tidak dijadikan oleh Allah sebagai sumber hukum, kecuali setelah ada pengakuan dari hambanya. Dan ini juga jadi jawaban, kenapa ada hisab di akhirat? Kenapa kita nanti dihisab? Bukankah Allah sudah tahu amalan kita di dunia? Kenapa nanti di akhirat kita ditanya, kenapa di dunia? Kenapa dulu bermaksiat? Kenapa tanggal sekian begini? Kenapa tanggal sekian begitu? Kalau di ayat ini iblis yang ditanya, padahal Allah tahu, di akhirat kita juga akan dapat pertanyaan yang sama, padahal Allah sudah tahu tanpa harus bertanya. Sampai akhirnya tangan kita bicara, yang jadi saksi. Sampai akhirnya kaki kita berbicara, yang jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki jadi saksi. Kita juga akan ditanya. Ya. Termasuk dari hikmah yang kedua ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, pengetahuan Allah tentang kita bukan berarti kemudian Allah langsung memberikan sesuatu kepada kita dan menutup pintu doa. Ada kadang muncul pertanyaan begini, Ustadz, kan Allah tahu ya kebutuhan kita? Tahu. Allah Maha tahu segala-galanya. Kalau Allah Maha tahu, terus kenapa kita disuruh berdoa? Kan harusnya tanpa berdoa juga Allah sudah tahu apa yang kita minta. Bahkan sebelum kita minta, Allah sudah tahu. Kalau begitu, kenapa Allah nyuruh kita minta kalau Allah tahu kebutuhan kita? Sama seperti ini, ya. Jadi pengetahuan Allah tidak menghalangi, tidak membuat pengetahuan itu kemudian memvonis hanya dengan pengetahuannya saja tanpa pengakuan, memasukkan ke surga tanpa kemudian ada catatan amal dan seterusnya, dan bertanya kepada kita walaupun Allah tahu amalan-amalan kita. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemudian ayat yang berikutnya, qala ya iblisu ma laka alla takuna ma'as sajidin. Kenapa engkau tidak mau sujud bersama dengan mereka yang sedang sujud? Ayat 33, qala, ini banyak qolanya. Qala. Terasa oleh kita tektokannya. Kalau bahasa kita hari ini mungkin ya. Tektokan antara Allah, iblis. Allah bilang begini, iblis jawab. Allah bilang begini, iblis jawab. Terus seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah masuk ke poin yang pertama.
Allah Subhanahu wa taala membiarkan iblis kemudian memberikan pembelaan, berargumentasi dan seterusnya. Allah mendengarkan. Apalagi kita yang bukan Tuhan, ya, yang bukan Tuhan, kita juga membuka telinga untuk mendengarkan apa alasan-alasannya seseorang melakukan ini dan melakukan itu. Masuk ke ayat 33. Jawaban iblis, qala lam akul li asjuda li bashar. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia. Kita koma dulu di sini ya. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau iblis menolak sujud itu kepada manusia. Kalau manusia, kalau iblis menolak sujud itu ke manusia. Kalau manusia, banyak yang menolak sujud ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang lebih buruk ya? Iblis sujud ke manusia. Lam akun li asjuda li bashar. Aku nggak akan sujud ke manusia. Manusia, hai manusia, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mau. Nggak tahu, tapi saya tahu sebabnya kenapa kita pergi haji, karena itu diperintahkan oleh Allah. Apa sih hikmahnya kita sholat? Saya nggak tahu apa hikmahnya sholat. Yang saya tahu sebabnya kenapa kita sholat, karena itu perintah Allah. Ya sudah, sebabnya perintah Allah, kita kerjakan. Nah, ini hikmah yang pertama dari ayat ke-33, bahwa iblis itu menolak sujud kepada makhluk dengan alasan dia sama makhluk seperti saya. Ya, manusia makhluk seperti saya. Harusnya sujud itu ke Khalik. Jadi hikmah yang pertama, melupakan bahwa sujudnya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hikmah pertama ini juga kita mendapatkan hikmah yang lain. Ya. Jangan sampai manusia tidak mau sujud kepada Khalik. Kalau iblis itu sudah lama sujud kepada Khalik, cuman nggak mau sujud ke makhluk, nggak mau sujud ke makhluk yang bernama Adam. Nah, hikmah yang kedua, qala lam akul li asjuda li bashar khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya. Hikmah yang kedua. Apa hikmah yang kedua? Iblis meyakini, mengakui, mempercayai bahwa Allah lah pencipta manusia. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Kalau ada manusia yang tidak percaya bahwa dirinya ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Iblis saja punya kepercayaan, punya keyakinan, engkaulah yang menciptakannya. Engkaulah yang menciptakan manusia. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya. Bahkan, di surat yang lain, Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukan hanya pengakuan bahwa Allah itu pencipta manusia, tapi iblis juga mengakui Allah lah pencipta dirinya dari api. Ya, di surat Al-A'raf, di surat Shad, di surat-surat yang lain tentang kisah iblis, kata iblis, engkau yang menciptakan saya dari api dan engkau yang menciptakan Adam dari tanah. Nah, jadi di sini di ayat ke-33 ini, ya, pengakuan iblis tentang Khaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkaulah yang menciptakan. Engkaulah sang Khalik. Allah lah the creator. Ya, Allah lah al-Khalik, yang maha pencipta.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika iblis meyakini Allah sebagai pencipta, berarti iblis percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, ya. Nyata, real. Pernah ngobrol langsung dengan Allah, masa nggak percaya Allah itu ada, ya. Keyakinan Allah ada ditambah keyakinan Allah sebagai pencipta, tapi ternyata tidak melahirkan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang yang seperti ini juga, ya, yang mengulangi kesalahan iblis. Kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, Allah. Siapa yang ngasih rizki, Allah. Siapa yang menciptakan kita, Allah. Yuk atuh kita ikuti perintah Allah. Itulah bab etamah, tunggu dulu bab itu, ya. Kita bisa bikin aturan sendiri karena manusia diberikan akal, tapi kan ini aturannya bakal bertentangan dengan perintah Allah. Kalau sejalan silahkan, bikin aturan yang sejalan dengan perintah Allah. Kalau kita mungkin di Indonesia, bikin RUU yang sejalan dengan perintah Allah, silahkan. Bikin undang-undang, regulasi, permen, pergub, dan seterusnya yang sejalan dengan perintah Allah, silahkan. Nah, iblis itu di mana yang menjadi koreksinya? Percaya Allah ada, percaya Allah yang mencipta, tapi nggak mau ikut aturan Allah, nggak mau disuruh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira manusia yang mengulangi kesalahan seperti ini ada tidak, Pak? Ada nggak, Bu, kira-kira dalam keseharian? Kalau ditanya siapa pencipta alam semesta? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta kita? Allah. Kalau Allah yang menciptakan, berarti Allah punya hak untuk mengatur, ya. Ini aturan Allah dalam ekonomi, ini aturan Allah dalam politik, ini aturan Allah dalam hukum, ini aturan Allah dalam bermasyarakat, ini aturan Allah dalam ini, dalam ini, dalam ini, dalam ini, dan seterusnya. Manusia kan bisa bikin aturan sendiri. Manusia semakin hari semakin berkembang, semakin modern, biarlah kita yang bikin aturan sendiri. Silahkan. Selama tidak bertentangan, selama masih sinkron dan sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa, Masya Allah. Kisah ini kisah yang nyindir kita. Ceritanya tentang iblis, tapi jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama seperti iblis. Percaya kepada Allah, tapi tidak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah dari ayat ke-33, qala lam akul li asjuda li bashar khalaqtahu, yang engkau ciptakan, khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun, engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Di ayat ini lebih detail, ya, tentang asal mula penciptaan manusia. Kalau di ayat yang lain, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Di ayat yang lain hanya menyebutkan dari tin, dari turab, dari ma'in lazib. Kalau di ayat ini, solsalin min hama'in masnun. Tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ketika Allah memerintahkan untuk menciptakan manusia, maka malaikat mengambil tanah dari permukaan bumi, dari berbagai macam tanah, jenis tanah yang ada di muka bumi, kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sosok Adam dari tanah-tanah tersebut. Jadi karena manusia itu dari tanah di seluruh permukaan bumi yang berbeda-beda, sehingga wataknya juga beda-beda, ya. Mungkin ada yang tercipta dari tanah sengketa sehingga senangnya ribut terus. Ada yang tercipta dari tanah urugan, ya.
labil pembawaannya, mungkin. Ada yang tercipta dari tanah abang sehingga senang belanja. Ada yang tercipta dari berbagai macam tanah. Ya. Ada yang tanah itu tidak bisa menyerap air, hanya bisa mengalirkan air saja. Ada yang bisa menyerap air tapi nggak bisa menumbuhkan tanaman. Ada yang bisa menyerap air, menumbuhkan tanaman, dan memberi manfaat. Seperti itu juga manusia. Kalau dia dapat hidayah, ada yang hidayahnya itu diserap, tapi nggak bisa memberi manfaat. Hidayah itu bermanfaat untuk dirinya, tapi nggak bisa jadi manfaat untuk sesamanya. Jadi ingat tanah, ingat diri kita. Lihat kebiasaan tanah, lihat kebiasaan diri kita. Nah, iblis, ini hikmah yang ketiga, iblis melihat dan menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari tanah liat kering, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk salsal, hamain, masnun. Jadi bukan dari bukan dari monyet ya, mohon maaf. Jadi iblis saja punya keyakinan, iblis saja punya keimanan, iblis saja menyaksikan bagaimana Allah menciptakan manusia itu dari tanah, bukan dari monyet. Ya. Jadi kalau ada manusia yang mungkin percaya dirinya itu dari monyet, ya entahlah, saya tidak tahu keturunan Adam atau bukan, wallahu a'lam bishawab. Khalaqtahu min salsalim min hama'in masnun. Ya. Bahkan ini uniknya juga ya. Yang menyebutkan manusia itu dari monyet, manusia. Bukan selain manusia. Saya tidak tahu kalau iblis ketemu dengan dia, gitu ya. Mungkin iblisnya jadi minder. Ini manusia, kenapa? Saya saja percaya manusia itu dari tanah. Allah yang menciptakannya. Manusia sendiri percaya dari monyet. Nah, disengsirikan Pak kayaknya sama iblis kalau orang masih percaya manusia itu muncul tiba-tiba, tidak ada penciptanya, dan tercipta dari monyet. Begitu. Mungkin iblis juga ketawa. Nah, kita masuk ke ayat yang berikutnya. Ke ayat 34. Qala yang pertama Allah, qala yang kedua iblis, qala yang ketiga Allah. Terasa oleh kita ayat ini tektokan antara iblis, Allah, dan seterusnya. Qala, kata Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, fakhruj, keluarlah engkau wahai iblis, minha, dari surga. Iblis pernah tinggal di surga, Pak. Ya, walaupun kita tidak tahu apakah surga kita nanti itu sama seperti surga yang ditempati oleh iblis atau berbeda, wallahu a'lam bishawab. Yang pasti iblis pernah tinggal di surga, iblis percaya surga itu ada. Jadi kalau manusia ada yang tidak percaya surga itu ada, ini berbahaya. Kenapa? Iblis saja pernah tinggal di surga, pernah menginjakkan kakinya di surga, tapi diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakhruj minha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, punten. Berapa banyak dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh iblis sehingga dikeluarkan oleh Allah dari surga? Berapa banyak, Pak, iblis berbuat dosa sampai akhirnya dikeluarkan dari surga? Kalau kita lihat di ayat ini, ternyata iblis melanggar, menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam satu kali. Satu kali perintah Allah dilanggar, Allah keluarkan dari surga. Pertanyaannya, berapa banyak perintah Allah yang sudah kita langgar dan berapa besar harapan kita pengen masuk surga? Nabi Adam berapa kali melanggar perintah Allah? Kalau Nabi Adam itu melanggar larangan Allah. Kalau iblis melanggar perintah Allah. Jadi ada perintah, ada larangan. Kalau ke Nabi Adam larangan, jangan dekat-dekat pohon ini. Kalau ke iblis perintah, sujudlah kepada Adam.
Jadi ada perintah Allah, ada larangan Allah. Iblis melanggar perintah Allah, iblis menolak perintah Allah, sementara Nabi Adam melanggar larangan Allah. Dua-duanya diusir dari surga. Hanya satu kali menolak perintah, hanya satu kali melanggar larangan, diusir dari surga. Muhasabahnya untuk kita, berapa banyak kita langgar larangan Allah, berapa banyak kita menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, mungkin nggak kita masih bisa masuk surga? Mungkin, insya Allah, insya Allah. Karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Ya, tinggal kitanya sadar diri, punya niat, punya tekad, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa dan untuk menjalankan perintah-Mu. Nah, fakhruj minha. Kata Allah, maka, fa itu artinya maka ya. Qala berkata, fa, maka, ukhruj minha, keluarlah dari surga. Kalimat fakhruj minha difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah alasan dari iblis yang sudah dikemukakan di persidangan. Setelah ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa? Oh, saya nggak mau sujud karena dia tercipta dari tanah. Kata Allah, kalau begitu keluar dari surga. Tempat ini adalah tempat yang tidak pernah melanggar perintah Allah. Tempat ini adalah tempat yang tidak pernah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakhruj minha, keluar dari surga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita butuh istighfar, kita butuh taubat, kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu pun dosa, walaupun hanya satu kali, tapi kalau itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi penghalang kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk, mohon maaf, ya, termasuk hutang. Termasuk hutang. Mati syahid, dosanya itu diampuni. Dari mulai tetesan darah yang pertama, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang mati syahid masih punya hutang, dia akan tertahan sebelum mendapatkan keridhaan, keikhlasan dari yang diberikan, dihutanginya. Jadi dosanya sudah dihapuskan, sudah dibersihkan dengan darahnya, dengan matinya, dengan pengorbanannya, tapi karena masih punya hutang kepada manusia, nggak ditunda dulu, ditangguhkan dulu masuk surganya. Jadi mudah-mudahan sebab-sebab yang bisa menghalangi kita masuk ke surga, mudah-mudahan bisa kita antisipasi dari hari ini. Ya. Fakhruj minha, kata Allah, keluar engkau dari surga. Fa innaka rajim. Sesungguhnya engkau terkutuk. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa yang membedakan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam dengan kesalahan yang dilakukan oleh iblis? Sama-sama melakukan kesalahan, walaupun jenisnya berbeda, ini larangan, ini perintah, ya. Tapi sama-sama dilanggar. Ketika dua-duanya itu dikeluarkan dari surga, iblis dikutuk oleh Allah. Fa innaka rajim. Tapi Nabi Adam tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama berbuat dosa, sama-sama dikeluarkan dari surga, sama-sama turun ke dunia. Yang satu kata Allah fa innaka rajim, yang satu tidak disebutkan fa innaka rajim. Apa yang membedakan? Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang membedakan adalah semangat untuk memperbaiki kesalahan, semangat untuk taubatnya. Yang memperbaiki, yang menjadi perbedaan adalah motivasi melakukan kesalahannya. Yang pertama, motivasi melakukan kesalahannya, alasan melakukan kesalahannya. Yang kedua, semangat untuk memperbaiki kesalahannya. Kalau iblis saat ditanya alasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alasannya nggak mau. Kalau Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, ya, alasannya
digoda oleh syaitan, digoda oleh iblis. Yang kedua, semangat perbaikannya. Nanti kita lihat apakah ada semangat perbaikan dari iblis. Kalau Nabi Adam semangat perbaikannya itu ada rasa malu. Ada rasa malu ketika melakukan kesalahan. Kalau iblis nggak ada. Karena iblis melakukan kesalahan itu dari syubhat. Nabi Adam melakukan kesalahan itu dari syahwat. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu tentang pola pikir yang salah. Syahwat itu tentang keinginan jiwa yang berlebih. Ya. Kalau Nabi Adam kenapa melakukan kesalahan? Pengen hidup abadi di surga, pengen terus-terusan nikmat di surga, pengen jadi raja di surga, pengen jadi kayak malaikat. Munculnya dari syahwat. Kalau iblis, dari syubhat, dari pemikiran. Salah ini perintah Allah. Kenapa harus sujud kepada manusia? Dari pola pikir yang salah, sehingga tidak merasa bersalah ketika melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, syubhat dan syahwat. Ya, pelanggaran syubhat ternyata jauh lebih berbahaya daripada pelanggaran syahwat. Tapi dua-duanya menjadi sebab dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanggar karena syubhat susah taubatnya, melanggar karena syahwat insya Allah mudah taubatnya. Kalau sudah dari pola pikir itu susah. Kenapa sih harus haji? Iya, nggak ada manfaatnya. Harusnya kan lebih baik kita berbagi kepada sesama. Itu kan jauh lebih bermanfaat. Pergi haji jauh-jauh ongkos keluar, kemudian berangkat, malah menambah devisa untuk negara orang, sementara negara kita juga butuh. Harusnya kita bagi ke sesama saja. Dari sini munculnya, gitu ya. Dari pola pikir yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Sesungguhnya engkau terkutuk. Nah, hikmah yang kedua dari ayat ke-34 tentang sebab perbedaan. Kenapa Nabi Adam tidak dikutuk oleh Allah ketika melakukan kesalahan, sementara iblis fa innaka rajim, dari alasan melakukan kesalahan, dari syubhatnya, ya, dari syubhatnya. Kita lanjutkan ke ayat 35. Masih ada waktu, Pak Adri? Insyaallah, mangga Ustaz, lanjutkan Ustaz. Baik. Ayat 35. Fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Dan sesungguhnya laknat untukmu, kutukan itu tetap menimpamu, ya, sampai hari kiamat. Ini terjemahan bahasa Indonesianya sama ya. Rajim, kamu terkutuk. Laknah, kamu terkutuk. Jadi tapi redaksi Al-Qur'annya beda. Rajim, laknah. Terjemahannya terkutuk, laknah, terkutuk gitu. Kalau kita kembalikan ke bahasa aslinya, rajim itu dari kata rajam. Rajam. Sering kita mungkin mendengar kalimat dirajam. Dirajam itu seperti pezina yang kemudian zina dalam keadaan sudah menikah, ya, dirajam. Rajam itu dilempari batu-batu kecil. Karena dia melakukan kesalahan, dilempari batu kecil. Itu namanya dirajam. Rajim, makhluk yang dilempari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kesalahannya. Rajim. Terjemahan bahasa Indonesianya terkutuk. Terjemahan aslinya, rajim itu makhluk yang dirajam. Makhluk yang dirajam. Laknah secara bahasa artinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat, kalau kita lihat dalam kamus, para ulama menyebutnya at-tordu an rahmatillah. Orang yang sudah dilaknat adalah orang yang sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makhluk yang sudah jadi rojim adalah makhluk yang dilempari batu-batu kecil, dilempari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah yang Allah muliakan, wa inna 'alaika la'nah ila yaumiddin. Dan engkau wahai iblis akan mendapatkan laknat sampai hari pembalasan. Sampai hari pembalasan. Artinya, dari sejak diusir di surga, sampai nanti ada hari hisab dan hari pembalasan. Hari pembalasan itu surga dan neraka. Dibalas dengan surga atau dibalas dengan api neraka. Ya, yaumiddin. Kalau di sini diterjemahkannya hari kiamat, ya yaumiddin itu hari pembalasan. Seperti yang pernah kita kaji dalam surat Al-Fatihah, ya. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Hari ketika hamba mendapatkan balasan surga atau balasan api neraka. Dari sejak diusir sampai nanti balasan surga dan neraka, iblis itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau orang sudah jauh, kalau makhluk sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama sekali tidak ada niatan untuk kembali kepada Allah. Panjang umurnya bukan menjadi sebab dia merenung, bukan menjadi sebab dia taubat, bukan menjadi sebab dia kembali, bahkan ilmunya, pengetahuannya justru akan menjadi sebab dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau sudah nggak ada rahmat. Ini kalau sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ini, kalau saya tidak salah, khutbah Jumat terakhir di Masjid Asy-Syifa, judulnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sudah dirahmati oleh Allah, kalau orang sudah dirahmati oleh Allah, pasti Allah akan memberikan surga. Kata Nabi begini, nggak ada orang masuk surga karena amalnya saja. Modal amal itu nggak cukup buat masuk surga. Sesoleh apapun kita, kalau cuman dengan amal untuk bayar surga nggak akan cukup. Nggak bisa membayar surga hanya dengan amal. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dengan Anda? Amal Anda kan banyak, luar biasa, apalagi amal jariahnya, ngajar untuk umatnya, pahala terus ngalir. Bagaimana dengan Anda? Kata Nabi, wala ana, termasuk saya. Nggak bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan amal saya saja. Illa an yataghammadani Allahu birahmati. Saya bisa masuk surga karena Allah melimpahkan, menyelimutiku dengan rahmatnya. Nabi loh Pak, Nabi loh Bu, yang amalnya begitu luar biasa, nggak bisa masuk surga kalau cuma hanya dengan amalnya saja, tanpa ada rahmat Allah. Jadi rumusnya, amal tambah rahmat sama dengan surga. Amal Nabi tanpa rahmat nggak bisa jadi surga. Apalagi amal kita yang biasa-biasa saja, banyak dosanya, kurang ikhlasnya, ditambah terlambat taubatnya, terlambat hijrahnya, kemudian sudah sedikit amalnya, ya kita mengharap surga, surganya pengen bareng dengan Nabi lagi. Kalau bukan karena rahmat Allah, nggak bisa kita dapat surga. Jadi artinya ayat ini, Allah sudah mengharamkan kepada iblis untuk mendapatkan surga, walaupun sebelumnya adalah penghuni surga. Kenapa? Wa inna alaika la'nah ila yaumiddin. Engkau jauh dari rahmatku, wahai iblis, sampai hari pembalasan. Di hari pembalasan engkau tidak akan mendapatkan rahmat dariku. Padahal rahmat dari Allah itu ada 100. Ya. 1%-nya diturunkan ke muka bumi, dibagi-bagikan oleh Allah ke seluruh alam semesta. Sampai kata Rasulullah dalam hadisnya, hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha khasyata an yusiba waladaha. Dari satu rahmat yang Allah bagikan itu, hewan buas juga kebagian. Sehingga induknya itu akan memasukkan cakarnya supaya tidak melukai anaknya. Itu rahmat Allah. Itu rahmat Allah.
Eh, pernah melihat kucing kalau mindahin anaknya, ya, kan digigit. Kucingnya gigit anaknya, kemudian dipindahin. Sama seperti kucing ketika menggigit tikus, pakai gigi juga. Tapi kalau tikus yang digigit, gigitannya itu kenceng. Kalau anak yang lagi digigit, gigitannya itu pelan. Itu rahmat Allah. 1% yang dibagi-bagi. Pernah melihat buaya kalau memindahkan anaknya di apa, National Geographic misalnya, buaya kalau sedang memindahkan anaknya itu kan di mulut ya, dan nggak ada yang misalnya tiba-tiba tertelan, ya, kateleg gitu, buaya menelan anaknya karena ada di mulutnya, nggak. Ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi, ada ibu di musim panas lagi gendong bayinya. Kata Rasulullah kepada sahabat, mungkin tidak ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api. Kata para sahabat, enggak mungkin ya Rasulullah. Jangankan memasukkan ke dalam api, di musim panas yang terik cahaya matahari saja, ibunya melindungi anak dari cahaya matahari. Kata Rasulullah, lallahu arhamu bihadhil ummi liwaladiha. Sungguh Allah itu rahmatnya, kasih sayangnya lebih besar daripada ibu kepada anaknya. Kalau ibu tidak akan berani melemparkan, tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api, Allah tidak akan mau melemparkan hambanya ke dalam neraka. Kecuali iblis yang sudah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun iblis itu tahu surga ada, tapi iblis sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tadi syubhatnya, pola fikirnya melanggar perintah Allah, kemudian menggunakan pola fikir ini salah perintah Allah kalau begini, harusnya nggak boleh sujud kepada makhluk dan seterusnya. Masih ada waktu, Pak Adri? Baik, memang biasanya Ustaz kalau jam 9 masuk sesi diskusi Ustaz ya. Oke, siap. Mangga. Saya kembalikan ke berjamaah, apakah diteruskan saja mengingat sepertinya ayatnya sebetulnya harus nyambung, tapi waktunya juga entah cukup atau tidak ya Ustaz ya. Para jamaah silakan, apakah akan ada pertanyaan atau dilanjutkan saja sebelum saya membacakan pertanyaan yang masuk? Terus. Oh, teruskan saja katanya Ustaz. Sepertinya teruskan saja dulu Ustaz. Baik, siap. Mangga, ngiringan. Kita lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Ayat ke-36. Qala, Masya Allah. Qala lagi. Qala yang pertama Allah, qala yang kedua iblis, qala yang ketiga Allah, qala yang keempat iblis. Tektokannya begitu luar biasa. Bahkan setelah iblis diusir dari surga sekalipun, setelah Allah melaknat iblis sekalipun, Allah masih membuka pintu dialog dengan iblis. Allah masih membiarkan iblis berkata qala, 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 dan seterusnya. Mungkin kalau kita sudah begini, terkutuk kamu. Tapi Pak, nges, tong ngomong di ganeng lah. Sudah pergi ke sana. Ya Allah enggak gitu ya. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Kata iblis, qala. Allah masih mendengar. Allah masih mau berdialog dengan iblis. Apa kata iblis? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Hikmah yang pertama dari ayat 36 ini, Allah masih dipanggil Rabbi oleh iblis. Rabbi, wahai Tuhan. Jadi seiblis-iblisnya iblis masih mengakui Allah itu sebagai Rabb. Sebagai Rabb. Sementara ada manusia yang mengaku dirinya sebagai Rabb, bahkan Rabb yang paling tinggi. Kata Fir'aun gimana? Ana Rabbukumul a'la. Akulah Rabb yang paling tinggi. Iblis sendiri masih memanggil Allah qala Rabbi. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan rububiyah ini, panggilan Allah sebagai Rabb, ya. Ternyata sekali lagi tidak menghilangkan kutukan
Allah kepada iblis, dan juga tidak membuat iblis mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perlu kita renungkan, ya. Iblis manggil Allah dengan Rob, tapi Allah tetap wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Lalu siapa makhluk yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau iblis yang memanggil Rob saja masih dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan mendapatkan rahmat dari Allah bukan yang sekedar memanggil Allah dengan Rob, tapi yang memanggil Allah dengan ilah. Ilahana. Apa bedanya Rob dengan ilah? Kalau Rob, engkaulah Tuhan yang menciptakan kami, engkaulah Tuhan yang memberi rizki kami, engkaulah Tuhan yang memiliki diri kami. Kalau ilah, engkaulah Tuhan yang aturannya kami ikuti, engkaulah Tuhan yang kami sembah, engkaulah Tuhan yang berhak untuk mendapatkan pengorbanan kami. Jadi kalau boleh digambarkan mungkin begini, Rob itu dari atas ke bawah, kita akui Allah yang menciptakan, kita akui Allah yang memberi rizki, kita akui Allah yang memiliki, tapi kalau ilah itu dari bawah ke atas. Allah yang berhak mendapatkan pengorbanan dari kita, Allah yang berhak mendapatkan ketaatan dari kita terhadap aturannya, Allah yang berhak mendapatkan penyembahan dari kita, penghambaan dari kita. Kalau Rob dari atas ke bawah, kalau ilah dari kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehingga ya Robnya mungkin sama, kita dengan iblis Robnya sama, tapi ilahnya berbeda. Sehingga ini saya kira perlu detil ya. Apakah Tuhan kita sama dengan iblis? Kalau Tuhannya Rob, sama. Tapi kalau Tuhannya ilah, beda. Karena iblis nggak mau ikut aturan Allah. Walaupun iblis mengakui bahwa Allah itu yang mencipta. Jadi, Rob semua makhluk itu sama. Rob kita dengan Rob semua manusia, itu sama. Tapi ilah kita dengan ilah orang lain boleh jadi berbeda. Ada yang ilahnya hawa nafsu, ada yang ilahnya itu akalnya, logikanya, ada yang ilahnya itu syahwatnya, ada yang ilahnya itu jabatannya, ya dia menyembah jabatannya, tapi kalau ditanya siapa Tuhannya? Allah. Siapa yang ngasih rizki? Allah. Tapi realitanya yang dikejar, yang disembah, harta, tahta, wanita, dan seterusnya. Rabbi. Hikmah yang berikutnya, kata iblis, fa'anzirni. Hikmah yang kedua, maka beri tangguhlah kepadaku. Apa yang minta ditangguhkan? Umur, usia. Hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Bapak Ibu yang Allah muliakan, di ayat ini, di kalimat fa'anzirni ini, kita mendapatkan hikmah bahwa iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis mengajukan proposal, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan penangguhan, pencabutan ajal. Fa'anzirni. Ke siapa iblis meminta? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sampai ada manusia yang mintanya bukan ke Allah. Karena iblis pun kalau minta masih ke Allah. Iblis kalau minta masih ke Allah, Pak. Iblis kalau minta masih ke Allah. Fa'anzirni ya Allah, wahai Rabbku, panjangkan, tangguhkan umurku. Sampai kapan iblis minta ditangguhkan? Ini hikmah yang kedua ya. Hikmah yang pertama, iblis masih memanggil Allah dengan Rabb. Hikmah yang kedua, iblis berdoanya ke Allah, memohon penangguhan ajalnya itu ke Allah. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, iblis kalau mohon ke Allah itu nggak nanggung-nanggung. Nggak nanggung. Sampai kapan minta penangguhan ajalnya?
ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Dari hikmah yang ketiga ini kita sedikit belajar, Pak, Bu. Kita sedikit belajar. Kalau minta sama Allah itu, jangan batasi kemampuan Allah dengan akal pikiran kita. Memang Allah bisa gitu menangguhkan ajal sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Kalau akal kita mungkin bilang mustahil. Tapi kalau Allah tidak ada yang mustahil. Sering kita membatasi doa dengan pikiran kita dan kita lupa dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya penyakit, ya mungkin secara medis ini belum ditemukan obatnya. Tapi kalau berdoa, jangan kemudian putus asa gara-gara secara medis belum ditemukan obatnya. Sudahlah, nggak ada peluang untuk sembuh. Sudahlah, kudu berdoa deui. Tetap minta ke Allah, jangan membatasi kemampuan Allah. Ya Rabb, walaupun secara medis ini belum ada obatnya, walaupun peluang kesembuhannya tidak ada, tapi Engkaulah yang maha menyembuhkan, Engkau tidak pernah terbatas dengan keadaan, tolong berikan kesembuhan ya Allah. Kita belajar dari doanya Nabi Zakaria misalnya. Wahai Tuhanku, tulangku sudah lemah, rambutku sudah memutih, dan istriku juga mandul. Tapi Engkau tidak pernah terbatas dengan keadaan. Berikan kepadaku keturunan. Kasih kepadaku keturunan. Iblis juga begitu ya Pak. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan ajalku sampai hari kebangkitan. Ini hikmah yang ketiga. Kalau berdoa, kalau minta ke Allah, jangan batasi dengan akal kita, kembalikan kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hikmah yang keempat dari ayat ini, iblis itu percaya hari kebangkitan ada. Sehingga minta panjang umurnya ila yaumi yub'atsun. Sangat berbahaya kalau ada manusia yang tidak percaya ada hari kiamat, ada hari akhir, ada hari kebangkitan, ada hisab, dan seterusnya. Menyebut bahwa hari akhirat itu utopia, dan seterusnya, macam-macam khayalan, dan seterusnya. Ini keyakinan yang sangat membahayakan. Berbahaya untuk dirinya. Kenapa? Belajar dari kisah ini, iblis saja masih percaya yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Mungkin muncul pertanyaan lain. Kenapa iblis minta penangguhan usia sampai hari kebangkitan? Ternyata ada rahasianya. Inilah culasnya iblis ya. Hari kebangkitan itu hari ketika sudah tidak ada lagi kematian. Jadi kematian itu cukup di dunia sekali, kalau sudah dibangkitkan nggak ada lagi kematian. Nggak ada lagi yang akan mati. Sehingga seolah permintaan iblis itu begini. Panjangkan ajalku dan jangan kau matikan aku. Nah, bahasa lainnya begitu. Tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan. Kalau sudah kebangkitan, nggak ada lagi kematian. Sehingga dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qolanya dari Allah, qola fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Engkau termasuk yang ditangguhkan sampai hari yang sudah ditentukan. Jadi bukan sampai hari kebangkitan. Semua makhluk ketika hari kiamat, semua merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang punya jiwa, semua yang bernafas, semuanya akan merasakan kematian. Sampai waktu yang ditentukan, bukan sampai hari kebangkitan. Artinya apa? Boleh kita berdoa kepada Allah, minta apapun kepada Allah, tapi ingat, jawaban itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ajukan silahkan. Ya Allah, saya pengennya surga Firdaus, tapi amal saya nggak banyak. Kata Allah, oke. Nanti kita lihat gitu ya. Di akhiratnya, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka minal munzarina ila yaumil waqtil maklum. Engkau ditangguhkan. Apa hikmah yang berikutnya? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Perhatikan kapan iblis minta panjang umur. Timingnya. Ya. Kapan iblis minta ditangguhkan ajal? Setelah iblis dikutuk oleh Allah, setelah iblis
diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis minta, "Tangguhkan umurku." Kira-kira kalau ini dialog antara manusia, misal kita nyuruh anak kita, "Aa, tolong cucikan mobil." Nggak mau, Pak. Masa Aa harus nyuci mobil, kan ada tukang cuci mobil. Setelah itu dia bilang, "Bapak, Aa pengen jajan, boleh nggak?" Setelah anak misalnya menolak diperintah, menolak disuruh, setelah itu dia minta, "Pak, minta uang jajan." Kira-kira kita jawabannya akan seperti apa? Dititah embung, ari menta, manis semangat. Nah, mungkin begitu kalau kita begitu ya. Moal dibere, sok kerjakeun heula. Gak akan dikasih, kerjakan dulu. Tapi lihat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonan iblis, engkau ditangguhkan, bahkan setelah iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmahnya buat kita? Jangan pernah putus asa untuk meminta, walaupun kita masih banyak dosa. Karena Allah tetap mendengar selama kita terus bertaubat. Kalau misalnya ada yang misal ada rizki yang syubhat, kita saum. Mudah-mudahan dengan saum Allah bersihkan daging kita dari daging-daging yang tumbuh dari makanan yang syubhat. Kalau misalnya ada harta, kita kembalikan harta kepada pemiliknya, kita sodakohkan, kita bagikan. Ya, mudah-mudahan dengan seperti itu, yang syubhat-syubhat, yang haram-haram sudah bersih dari tubuh kita, sambil kita terus berdoa. Jangan gara-gara dosa, kita jadi tidak berdoa. Karena iblis pun setelah menolak perintah Allah, minta sama Allah, dikasih sama Allah. Apalagi yang rajin majelis ilmu, apalagi yang rajin berbagi, apalagi yang rajin belajar, apalagi yang rajin ibadah, dan seterusnya, insya Allah, dengan izin Allah, Allah akan ijabah. 2 ayat lagi kita persingkat saja. Di ayat 39, Qala rabbi bima aghwaytani. Rabbi, lagi-lagi iblis memanggil Allah dengan panggilan Rabb. Bima aghwaytani, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku ini sesat. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari penggalan ayat ini? Iblis menyalahkan Allah, menyalahkan takdir Allah, karena iblis terkutuk. Ya. Jadi bahasa lainnya begini, kalau ada orang yang menyalahkan takdir kalau ada orang yang berbuat maksiat kemudian menyalahkan takdir, ini sebetulnya bukan cerita baru. Ya. Kenapa merampok? Ya sudah takdir dari sananya. Kenapa korupsi? Sudah diputuskan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz begitu. Qala rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Beda dengan Nabi Adam alaihi salam. Kalau Nabi Adam tidak menyalahkan orang lain. Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana. Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Tidak menyalahkan iblis yang sudah menggoda, tidak juga menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan menjadi khalifah di dunia. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, hikmah yang pertama dari ayat 39 ini, jangan pernah menggunakan takdir untuk mendalili kemaksiatan kita, mendalili dosa kita, atau mendalili keburukan perbuatan kita. Misal begini, Pak, ayo kita bantu si fulan ini. Kan kalau Allah sudah menakdirkan mah, si fulan juga bakal jadi orang yang sejahtera. Ngapain kita bantu orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah, memang dia berkebutuhan begitu. Kan itu takdir Allah. Allah yang menginginkan dia susah hidupnya. Kenapa kita harus melawan takdir Allah dengan memberikan bantuan ke orang susah? Riut mendengarnya juga ya, liar gitu. Dia susahkan karena takdir Allah. Kalau kita bantu, berarti kita melawan takdir Allah kalau begitu. Pusing. Di Al-Quran ada tipikal orang seperti ini, ya. Orang yang menggunakan takdir untuk kebakhilannya,
orang yang menggunakan takbir untuk kemaksiatannya, orang yang menggunakan takbir untuk dosa-dosanya. Kata iblis, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menjadikan manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sumpah iblis di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengki kepada Adam yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadanya. Jadi gara-gara sujud ke Adam ini, saya akhirnya terusir dari surga, saya jadi dikutuk, ya, dan gara-gara takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya saya harus seperti ini nasibnya. Lihat, saya akan sesatkan di depan Allah. Di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La uzayyinanna lahum. Jadi ternyata kalau ada perbuatan maksiat terasa indah, itu perbuatan iblis. Kalau korupsi itu terasa indah, itu perbuatan iblis. Kalau berbuat kriminal, berbuat jahat itu terasa indah, merasa hebat karena sudah bisa merampok uang negara, itu perbuatan iblis. Ya. Merasa pintar karena sudah bisa membodohi banyak orang, itu perbuatan iblis. Merasa hebat misalnya karena sudah bisa mengintimidasi orang lain, itu perbuatan iblis. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dengan diindahkan, mereka akan mudah untuk disesatkan. Kadang yang haram itu terlihat lebih menarik daripada yang halal. Kenapa? Karena yang haram, iblis itu jago packaging, Pak. Packagingnya luar biasa. Packaging maksiat. Ya, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan buat indah semua kemaksiatan di muka bumi. Ya. Jadi kadang, boleh jadi ini punten ya, boleh jadi. Kenapa sih tempat-tempat kemaksiatan itu jauh lebih menarik, lebih indah gitu ya, daripada tempat-tempat ketaatan. Kenapa packagingnya kemaksiatan itu lebih pernak-pernik dan seterusnya? Ya memang dibantu. Salah satu yang membantunya adalah iblis. Walaupun ini bukan berarti kemudian kita pasrah packagingnya dalam ketaatan itu ya memang begini. Enggak, ya kita tetap berusaha supaya packagingnya juga tidak kalah menarik dari packaging kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya ayat terakhir, ayat ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan buat indah kemaksiatan, kemudian aku akan sesatkan setelah mereka tertipu dengan keindahan, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Hanya keikhlasan yang bisa menyelamatkan kita dari godaan iblis. Makin ikhlas, makin jauh dari godaan iblis, makin lillah, makin selamat dari bisikan syaitan, ya. Sehingga orang yang ikhlas lebih mudah untuk istiqomah. Kenapa? Karena beramal kalau mencari pujian bukan karena Allah, ya. Ketika dipuji dia semangat, hilang pujian, hilang semangat. Beramal karena harta. Masih ada hartanya, masih beramal. Nggak ada hartanya, hilang amalnya. Dan gampang gampang dipermainkan oleh iblisnya, gampang dipermainkan oleh syaitannya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Terbuka besar peluangnya, pintu orang-orang yang tidak ikhlas untuk digoda, dibuat indah oleh syaitan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu menjaga keikhlasan, kemurnian, ketulusan kita dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perbuatan iblis dan keturunan-keturunannya, baik dari tentaranya, dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Saya kembalikan ke moderatornya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tabarakallah, masya Allah, Ustaz, materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Tadi ada 9 ayat yang disampaikan,
Tadi dari satu ayat saya mencatat sekurang-kurangnya ada 2 hikmah, dan ada juga yang 3 hikmah dari ayat-ayat tersebut. Jadi sekurang-kurangnya mungkin ada 16 hikmah pada malam hari ini yang kita dapatkan dari tadabbur surat Al-Hijr ayat 32 sampai dengan ayat 40 ini. Baik, kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit dan boleh lebih Ustaz ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, nanti saya akan bacakan yang mungkin berhubungan dengan materi yang dibawakan pada malam hari ini. Pertanyaan yang pertama ini dari hutang ya, dari hutang dulu. Ini dari Dr. Ina, mohon saya akan bacakan dulu dari Dr. Ina. Bismillah. Surat Al-Hijr ada perintah Allah kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Bagaimana manifestasi sujudnya, Ustaz? Apakah sama dalam arti sujud seperti ketika sujud dalam sholat? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca tafsir, kata para ulama tafsirnya, bahwa sujud yang Allah inginkan ini bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Ya, bukan sujud penghambaan, tapi sujud penghormatan. Namanya boleh jadi sama sujud, tapi hakikatnya bukan menghamba kepada makhluk. Ya, mungkin mirip kalimatnya seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi begini, seandainya aku boleh perintahkan sujud kepada manusia untuk sujud kepada manusia lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tapi kata Rasulullah, kita menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Itu terjemahan bebasnya demikian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kepada hambanya untuk berbuat syirik, karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi di ayat ini ketika perintah sujud itu turun, sama mungkin seperti gini. Kita nggak boleh menyembah batu, karena yang kita sembah itu Allah. Tapi di sisi yang lain, Allah juga perintahkan kita untuk mengelilingi batu. Kemudian kalau sholat menghadap ke batu, gitu ya, maksudnya batu itu hajar aswad, bangunan, gedung seperti itu. Kemudian kita cium batu gitu. Ustaz, apa bedanya dengan batu yang ada di cincin saya? Itu batu, iya batu. Kenapa itu mah sunnah? Iya mah henteu. Itu mah dapat pahala, iya mah biasa-biasa saja begitu ya. Karena kalau ini nggak diperintahkan oleh Allah, kalau itu mah diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujudnya, kata para ulama tafsir, adalah sujud penghormatan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya ketika iblis menolak untuk sujud, Allah menyebutnya sombong. Kenapa sombong? Nggak mau merendahkan hatinya di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Sombong. Merasa saya paling hebat, merasa saya dari api, merasa saya paling kuat, merasa, dan seterusnya. Kata Allah, istakbar, sombong. Aba wastakbar, kalau di surat Al-Baqarah ya. Aba menolak perintah Allah, istakbar kepada makhluk Allah. Aba ini hubungan vertikalnya, istakbar ini hubungan horizontalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya, Dok ya. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan bagus sekali Ustadz dari Dr. Heri Yuda Utama. Beliau menanyakan bahwa Pak Ustadz, apa sebenarnya disebut dengan buah huli? Karena ada yang menafsirkan bahwa buah tanda kutip yang ada di Hawa. Dan beliau menukil ayat tentang terbukanya pakaian mereka di surat Al-Baqarah ayat 30-37 dan Al-A'raf ayat 20-22. Setelah membuat buah huli, terbukalah aurat mereka. Mohon penjelasan, Bang Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, khuldi itu dari kata khulud. Ya. Sering kita membaca ayat khalidina fiha abada, khalidin. Khuldi itu sama dari kata khulud. Khuldi itu artinya abadi. Buah yang kalau dimakan bakal melahirkan keabadian. Siapa yang ngasih nama buah khuldi? Iblis, bukan Allah. Yang ngasih namanya si iblis. Kata iblis, Adam, tahu nggak kenapa Allah melarangmu dari pohon ini? Allah melarangmu dari pohon ini karena Allah nggak mau kamu itu abadi. Gimana bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lupa bunyi awal-awalnya. Illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin.
Ma nahakuma rabbukuma antilkuma syajarati illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Tuhanmu tidak melarangmu dari pohon itu kecuali karena Tuhanmu tidak mau kalian menjadi dua raja, dua malaikat, atau menjadi abadi. Ya, khuldi itu dari kata keabadian. Nah, kenapa ini jadi pintu masuknya iblis? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini kita rasakan sendiri ya. Kalau kita sudah dapat nikmat, kita pengen abadi di nikmat itu. Kita nggak mau kehilangan. Nabi Adam dapat nikmat surga. Semua kenikmatan ada. Iblis masuk dari situ. Adam, mau nggak abadi di surga? Kalau kita lagi sehat, kita pengennya terus-terusan sehat. Kalau kita lagi menjabat, kadang ada dorongan kita terus pengen jadi pejabat. Kalau kita lagi muda, pengennya terus muda. Nggak mau kemudian kehilangan muda, kekuatan, dan seterusnya. Bahkan muncul PPS begitu ya, post power syndrome dan seterusnya gitu. Nah, iblis itu masuk dari situ. Masuk dari pintu keabadian saat seseorang memiliki kenikmatan. Tapi caranya salah. Akhirnya demi abadi, demi langgeng dalam kenikmatan, perintah Allah dilanggar. Larangan-larangan Allah dilanggar. Pakai cara haram, pakai cara ini, pakai cara itu. Yang penting saya abadi. Walaupun harus melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensinya di sana. Kenapa disebut buah khuldi ya, bukan buah yang ada pada pada wanita, bukan. Atau katanya ini buah khuldi itu ada di sini, bukan. Bukan, ini jakun lain cerita lagi gitu. Yang memberi nama buah khuldi itu iblis ya. Dan kenapa auratnya terbuka? Setiap orang yang memasukkan ke dalam tubuhnya makanan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, badannya itu akan panas, nggak enak, dan akan terbuka auratnya atau aib-aibnya. Makanya tinggal kita cek ya. Ini punten sebagai evaluasi, sebagai muhasabah. Kalau ada aib rumah tangga kita yang nyebar kemana-mana, kelihatan, kedengeran kemana-mana, kita cek. Jangan-jangan ada yang tidak halal yang dimakan oleh anggota keluarga kita. Dulu di surga Nabi Adam, gara-gara memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, aibnya terbuka, auratnya terbuka, kelihatan oleh para penghuni surga. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Adam dan Hawa kemudian keduanya rebutan untuk mencari daun-daun surga, menutupi badan mereka. Terbuka aurat gara-gara memakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih ya, Ustadz sudah terjawab ya dokter. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Vita. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Pak Ustadz, bagaimana menyikapi kegiatan-kegiatan di masyarakat yang sepertinya terdapat unsur kesyirikan, misalnya seperti sedekah laut, sedekah bumi, yang dipertahankan dengan alasan mempertahankan budaya. Itu Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dulu Rasulullah berdakwah di Mekah 13 tahun. Nabi loh ya, bukan manusia seperti kita. Dan fokus dakwahnya juga dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah keimanan gitu. Butuh waktu berapa lama? 13 tahun. Dan praktek-praktek yang terjadi itu kesyirikan di sekitar Ka'bah. Artinya apa? Gerakan penyadaran, kesabaran untuk terus mendekatkan, memberikan ilmu, memberikan pemahaman, ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun. Sebelum sampai akhirnya Rasulullah sendiri yang hijrah ke kota Madinah. Nah, ini kalau kita cerita sirah nabawiyah, ini jadi luar biasa ya. Rasulullah tidak pernah menghancurkan Ka'bah selama di kota Mekah, nggak pernah. Rasulullah tidak pernah menghancurkan berhala. Rasulullah tidak pernah menghancurkan patung selama beliau masih berada di kota Mekah. Kenapa? Karena masyarakatnya masih belum banyak yang sadar dalam masalah keimanan, dalam masalah pemahaman tauhid dan seterusnya. Kapan Rasulullah menghancurkan patung berhala di sekitar Ka'bah? Di Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kapan? Tahun 8 Hijriyah. 8 tahun setelah hijrah.
8 Hijriah itu berarti sudah berapa lama berdakwahnya? 8 Hijriah itu berarti sudah 21 tahun. Ya. Nabi diangkat itu usia 40, hijrah itu di usia 53, 8 tahun setelahnya berarti 61. 40 ke 61, 21 tahun. Nabi baru menghancurkan patung, baru membasmi kesyirikan yang ada di sekitar Ka'bah. Sehingga kadang kita perlu terus melipat gandakan kesabaran, ketabahan, gerakan penyadaran, pemahaman dengan cara yang terbaik, berdialog, ngobrol. Sebagaimana Allah dengan iblis, seperti itu juga seharusnya kita dengan saudara-saudara kita yang mungkin masih perlu pemahaman, penyadaran bahwa tidak semua yang dikerjakan, apalagi yang yang turun temurun, tidak semuanya sejalan dengan apa yang sudah Allah ajarkan. Gitu. Jadi kola itu yang kita kedepankan, saya kira ya. Mereka kola, kita kola. Suasana dialogis terbangun, terbentuk sebelum kemudian nanti akhirnya Allah yang ya memberikan keputusan terakhirnya seperti apa. Mudah-mudahan ada hidayah yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, mohon izin satu pertanyaan lagi, Ustadz. Mangga. Saya siap sampai subuh insya Allah. Alhamdulillah. Dari Dr. Kiki Lukman ini pertanyaannya sangat menarik sekali, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Berapa lama Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga? Dan ketika Adam alaihissalam turun ke bumi, adakah penghuni surga? Apakah saat ini ada yang menghuni surga? Bagaimana dengan pengalaman Nabi Muhammad saat beliau melaksanakan Mi'raj? Begitu, Ustaz. Baik, Masya Allah. Ya, ini pembahasan tentang surga ya. Saya tidak tahu berapa lama Nabi Adam tinggal di surga ya, karena saya belum menemukan. Di Qur'annya juga tidak disebutkan, di hadis Rasulullah juga tidak nggak menceritakan gitu. Apalagi mungkin kalau hari ini kita menyebutnya relativitas waktu gitu ya. Apakah sehari di surga sama dengan sehari ketika kita di dunia? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab untuk yang ini, tidak tahu. Kemudian yang kedua, apakah penghuni surga sekarang sudah ada? Nah, sebelum ke situ, ini juga jadi bahan dialog di antara para ulama. Apakah surganya Nabi Adam dulu sama dengan surganya kita nanti? Ya, kita nggak. Atau hari itu mas second surga gitu ya. Ini surga yang dulu ditempati iblis jadi second, kita masuk ke surga bekas gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga jadi tarik ulur ya, perbedaan pendapat. Yang ketiga, apakah surga yang akan kita tempati nanti itu sudah ada orangnya? Jamaah yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau melihat riwayat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa surga-surga itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman. Gitu. Nabi masuk ke surga inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di samping sidratul muntaha ada surga, tempat tinggal. Rasulullah masuk, banyak cerita Rasulullah ketika diajak keliling ke surga, yang melihat kondisi surga. Nabi melihat misalnya ada bidadarinya Umar bin Khattab. Kemudian Nabi berpaling. Cerita ke Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, saya ingat bagaimana cemburunya Umar bin Khattab, maka saya segera palingkan pandangan dari bidadarinya Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, apakah saya akan cemburu kepadamu ya Rasulullah? Jadi, dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya gitu ya. Bahkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj sendiri, Bilal dipanggil sama Nabi, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Maksudnya gimana ya Rasulullah? Saya mendengar khosh-khoshana'lika, saya mendengar suara terompahmu ada di surga. Bilalnya masih di dunia, tapi suara sendalnya sudah ada di surga. Kata Bilal, ya Rasulullah, ya yang sering saya lakukan itu, kalau saya wudhu, saya selalu menjaga wudhu, kemudian setelah wudhu saya sholat. Jadi mungkin kalau kita yang pernah kehilangan sendal, ya mudah-mudahan sendalnya sudah mendahului kita di surga, asalkan kita ikuti amalannya Bilal gitu ya. Aduh, dulu pernah beli sendal baru,
pas ical deui masa dianggok ka masjid. Ya sudah, mudah-mudahan sendalnya mendahului kita di surga begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Sufyan jazakallahu khairan. Alhamdulillah Ustaz hatur nuhun. Pengennya sih sebetulnya terus Ustaz. Ayo. Kasihan Ustaz juga perlu istirahat. Insya Allah kita juga tentu tidak kuat ya kalau sampai malam sekali. Sebelumnya juga mohon izin, juga mohon maaf kepada para jamaah sekalian. Pertanyaannya tidak bisa kami bacakan semua. Namun sebagai spoiler saja, barangkali ini ada pertanyaan yang menyangkut kait tentang ayat yang ke-40, yaitu tentang ikhlas dan menjaga keikhlasan dari dokter siapa tadi saya baca. Insya Allah di ahad yang akan datang, jika tidak ada perubahan, insya Allah Ustaz Adrian Ali akan mengisi, dan tema yang akan dibahas adalah hakikat keikhlasan. Jadi insya Allah bisa bergabung kembali, dan insya Allah akan dikaji makna tentang keikhlasan itu secara mendalam insya Allah. Jadi nyambung insya Allah ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum tutup, ini ada yang memohon didoakan Ustadz dari jamaah, dari suami dari, mohon izin untuk menyebutkan doa suami dari Dr. Dele SPOG, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Fadilah yang belum lama ini meninggal, minta untuk didoakan Ustadz. Jadi juga khusus umumnya untuk kita semua, dan juga terkait pandemi yang saat ini masih belum berakhir, diberikan keikhlasan, kesabaran juga untuk para tenaga medis, para dokter, para perawat semuanya yang saat ini sedang berjuang, dan juga untuk kami Ustadz yang tidak di garda terdepan barangkali. Semoga Allah berikan kekuatan, kemampuan juga untuk bisa beribadah dengan optimal dan juga terhindar dari wabah ini, dan diberikan kesehatan. Itu saja Ustadz, mohon dipimpin doanya Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li Bapak Muhammad Fadli. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz, syukron jazakallah atas materi pada malam ini, juga telah memimpin doa untuk kita semua. Insya Allah mendengar doa kita dan menjawab doa kita semua, terkhusus juga untuk almarhum, semoga Allah ampuni dosanya dan insya Allah menjadi penghuni surga samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan juga kepada para jamaah sekalian yang telah hadir pada malam hari ini. Insya Allah malam ini malam yang luar biasa, ilmu yang bermanfaat telah kita dapatkan, beberapa hikmah juga telah kita petik dari ayat yang sudah kita tadabburi pada malam hari ini. Kita terus berdoa kepada Allah untuk terus istiqomah dalam bertalabul ilmi, dan juga terus berdoa untuk Allah mudahkan kita dalam memahami setiap kajian, dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kegiatan kita pada malam ini. Kita jumpa lagi pada hari yang akan datang. Kita membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Ustaz. Kami Jazakallah. rehat terasa dayana. Assalamualaikum.